Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bersyukur Shalom, kepada Pak. bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita masuk kepada tema yang kedua atau pembahasan yang kedua terkait dengan tema besar garam dunia ya. Saya share PowerPoint sebentar. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di minggu yang lalu sebenarnya kita sudah bahas, saya sudah coba eksposisikan terkait dengan teks Matius pasal yang kelima berkaitan dengan garam dunia, lalu saya sedikit bandingkan dengan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Artinya ya apa dasar firman untuk apa yang kita bicarakan di dalam dua pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu perhatikan PowerPoint yang lalu itu yang saya gedein itu tema garam dunianya. Kali ini yang saya coba gedein adalah peran Kristen di ruang publik. Artinya ya hari ini kita sudah lebih banyak berbicara mengenai aplikasinya ya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya masuk dan kemudian menjadi garam di dalam ruang publik. Ketika saya bilang ruang publik ya berarti itu adalah ruang yang Bapak Ibu dan saya masuki. Ruang itu ada di luar kamar atau di luar rumah kita. Bahkan di dalam beberapa konteks ruang publik itu kemudian didefinisikan sebagai ruang yang kita hidupi di luar gereja kita. Jadi ruang privat itu bisa jadi di dalam gereja kita atau kemudian dalam rumah tangga Bapak Ibu dan saya. Tetapi ketika kita ngomong mengenai ruang publik ya berarti kita keluar dari rumah, dari tembok gereja dan kemudian berjumpa dengan orang lain di sana. Nah, percakapan seperti ini atau tema-tema seperti ini menjadi penting kalau Bapak Ibu dan saya mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah berbicara mengenai kerajaan Allah itu dan dia menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu tidak datang dari dunia tetapi sebenarnya kerajaan Allah memang mau dia hadirkan di dalam dunia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami bersyukur untuk kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami dan kami mau berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur di minggu yang lalu kami boleh belajar mengenai garam dunia dan peran Kristen dan hari ini kami mencoba untuk melihat bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati kami, pimpin kami supaya kami semua pada akhirnya boleh memahami bagaimana seharusnya hidup sebagai warga kerajaan Allah di dalam dunia yang kepadanya Tuhan utus kami supaya menjadi berkat. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dan menolong kami sehingga kami bukan hanya mengerti kebenaran tetapi memiliki kekuatan untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik tadi saya bilang bahwa sebenarnya ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saya, istilah panggilan kan berarti sebuah tarikan daripada Tuhan untuk membawa Bapak Ibu dan saya untuk mendekat kepada Dia. Tetapi Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang memanggil, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengutus. Jadi satu sisi Dia keluarkan kita dari dunia, lalu kemudian Dia tarik kita kepada dirinya. Setelah kita menikmati persekutuan dengan Dia melalui karya keselamatan yang Dia kerjakan di dalam Kristus, dia mendorong atau Allah ini adalah Allah yang mendorong kita keluar untuk kemudian masuk kembali ke dalam dunia ini. Sehingga ya kehidupan Kristen itu selalu ada di dalam tarikan antara kerajaan Allah dengan dunia ini dan ini yang menjadi tantangan antara Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, tujuan dibalik panggilan dan pengutusan gereja oleh Kristus adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kita perlu menggarisbawahi kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak politis karena dia tidak berasal dari dunia ini tentu saja. Tapi kerajaan Allah ini disediakan Allah bagi dunia dan harus dihadirkan di dalam dunia. Ini bagi saya menarik karena nanti di dalam ini adalah antisipasi terhadap peristiwa langit dan bumi baru. Bapak Ibu dan saya lihat di dalam kitab Wahyu, dalam langit dan bumi baru itu Allah bukan memusnahkan, membinasakan alam semesta yang Bapak Ibu dan saya punya. Sebaliknya dia memurnikannya. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-20 sampai dengan 21 itu Bapak Ibu bisa lihat sorga turun ke bumi, sorga dan bumi bersatu. Kerajaan Allah hadir di bumi ini. Itu akan terjadi di akhir zaman. Tetapi hari ini, kerajaan Allah sebelum dia hadir seperti yang terjadi di akhir zaman, Allah mau supaya kerajaan Allah itu hadir melalui Bapak, Ibu, dan saya. Maka kita disebut sebagai garam dunia. Kita disebut sebagai terang dunia. Meskipun Kristus belum hadir untuk memerintah sebagai raja sebagaimana yang dibayangkan oleh orang Kristen di akhir zaman, tetapi pemerintahan Kristus itu sudah harus ada di dalam dunia karena itu kondisi yang terbaik. Nah, proses ini terjadi hari ini saya bilang di situ secara natural melalui kehadiran prinsip-prinsip kerajaan Allah di ruang publik, bukan hanya di dalam gereja tapi di luar gereja. Melalui siapa? Melalui kita.
Jadi Bapak Ibu dan saya bisa disebut sebagai agen daripada kerajaan Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah yang spiritual itu di dalam dunia. Orang tidak tahu siapa Kristus, tapi mereka harus lihat Kristus melalui kita. Orang tidak kenal prinsip-prinsip Alkitab, tetapi mereka harus bisa menikmati prinsip-prinsip Alkitab tanpa harus Bapak Ibu dan saya bilang ini dari Paulus loh. Tidak harus, tetapi orang bisa menikmati itu, menikmati sukacita yang dibawa oleh orang Kristen. Sebab itu kan di Yeremia tuh kamu harus apa ya, berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota. Minggu yang lalu saya bilang, ya berdoa saja tidak cukup. Orang Kristen tuh hari ini baik sekali kan ya. Kita berdoa di gereja, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Apalagi Agustusan, saya kira mulai dari akhir Juli sampai nanti akhir Agustus, semua gereja pokok doanya adalah untuk bangsa dan negara. Tetapi ya bagi Allah, berdoa saja tidak cukup. Berdoa itu harus disertai dengan apa yang disebut sebagai tindakan yang nyata. Maka minggu yang lalu prinsip-prinsip kerajaan Allah itu bahkan diperintahkan oleh Yeremia, Allah melalui Yeremia kepada umat Allah di mana ketika mereka ada di Babel, bukan di Yerusalem. Waktu mereka masih ada di Babel, Allah sudah memberi perintah kepada mereka supaya mereka itu mengusahakan kesejahteraan kota, bukan hanya berdoa bagi kota di mana mereka dibuang oleh Tuhan, yaitu di Babel, tetapi mereka harus mengusahakannya, memperjuangkan kesejahteraan kota itu. Padahal kondisi mereka adalah kondisi yang sebenarnya sulit hari itu. Kesejahteraan mereka saja pun mereka masih mikir kok. Biasanya kita pikir kalau saya sudah sejahtera, saya akan memikirkan kesejahteraan bangsa ini. Tapi saya harus bersejahtera dulu. Tetapi Bapak Ibu dan saya mesti lihat ada anomali atau ada sesuatu yang tidak biasa di dalam perintah Tuhan dalam Yeremia pasal 9. Kita tidak boleh lupa bahwa mereka sementara ada di Babel, kesejahteraan mereka tidak tentu. Mereka harus memperjuangkan kesejahteraan mereka. Tetapi pada saat yang sama Tuhan bilang ketika kamu memperjuangkan kesejahteraan kota itu, pada saat itulah kesejahteraanmu juga dijamin oleh Tuhan. Jadi ini ada semacam perintah untuk keluar dari diri, dari tembok gereja untuk berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang bahkan bisa disebut sebagai orang tidak percaya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat lebih jauh di dalam Yeremia pasal yang ke-29, saya ajak Bapak Ibu untuk lihat sedikit. Tuh, bagi saya menarik karena perintah ini didahului oleh beberapa perintah yang lain. Yeremia pasal 29, saya mulai mengajak Bapak Ibu untuk melihat misalnya ayat 1, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem. Yang ada di Yerusalem itu Yeremia. Dia menulis surat kepada tua-tua di antara orang-orang buangan. Penerima surat adalah orang-orang buangan. Kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Mereka ada di Babel, ada di dalam kondisi mental yang sebenarnya tidak begitu ready, tidak begitu siap untuk berjuang bagi bangsa Babel karena mereka sangat mencintai Yerusalem. Tetapi Tuhan bawa mereka, buang mereka ke negeri yang Tuhan sebut sebagai negeri di mana aku buang. Lalu Bapak Ibu mari kita lihat ayat 4. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lalu kemudian ayat yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota dan seterusnya. Saya mau menggarisbawahi pertama ini orang buangan lagi menderita masa depan kelihatan yang nggak begitu jelas. Baru 70 tahun kemudian mereka akan kembali firman Tuhan kepada mereka. Tetapi selama 70 tahun di Babel, mereka harus berjuang untuk Babel. Sambil Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang kelima, dirikanlah rumah seperti yang kamu diami, buatlah kebun dan seterusnya. Mereka diminta untuk kerja keras untuk diri mereka, sekaligus untuk kota itu. Tetapi Bapak Ibu ada yang menarik di situ. Sebenarnya di dalam konteks asli Bapak Ibu ada semacam indikasi bahwa kalau kamu mau mendirikan rumah, kamu mau dirikan kebun, itu jangan seperti orang Babel bikin rumah dan bikin kebun. Tetapi seperti kamu membangun rumah dan membuat kebun di mana di Yerusalem. Bapak Ibu orang Babel pada zaman itu membuat rumah itu melewati sejumlah ritual kepada Allah mereka. Maka orang Israel bikin rumah di sana, berjuang untuk hidup mereka. Tapi dengan cara yang Tuhan mau, bukan orang Babel mau. Kamu harus bikin kebun, tetapi tidak seperti orang Babel bikin kebun. Kamu harus seperti umat Tuhan di Yerusalem bikin kebun. Baru kemudian ayat 6, ambillah istri, ambillah suami. Itu pun terjadi di antara mereka. Jadi ada masuk ke dalam Babel, tidak hidup seperti orang Babel, tapi pakai sistem nilai orang Israel,
dalam pernikahan mereka, di dalam kerja mereka, sambil pada saat yang sama, ini bukan sebuah perjuangan yang eksklusif. Ada yang pikir, oh kalau berjuang dengan sistem nilai Kristen ya pasti kita akan sangat eksklusif. Tidak, itu sistem nilai Kristen itu dipertontonkan, disaksikan di dalam konteks kehidupan yang sulit di Babel. Nah, ini adalah panggilan orang Kristen di segala bidang hidup. Tadi urusan bikin rumah, bikin kebun, itu kan bukan urusan politisi. Ya, nah, saya sementara siapkan satu seminar untuk besok di Surabaya, Bapak Ibu, itu menarik karena salah satu yang kemudian menjadi pertanyaan dari panitia adalah kalau kami bukan politisi dan pengambil kebijakan, kami hanya warga sipil non politisi, apakah bisa berkontribusi bagi bangsa ini? Wah, kalau lihat dari sudut pandang Yeremia, petani, warga sipil biasa, Bapak Ibu, itu bukan perintah ini tidak diberikan kepada Daniel saja, tapi ini diberikan kepada semua orang Israel. Artinya, ya entah dia politisi dan yang terlibat dalam sebagai pengambil kebijakan atau dia adalah orang sipil yang bukan politisi, tidak terlibat dalam politik, dia harus berjuang untuk kesejahteraan negaranya. Entah dia adalah kelompok yang mayoritas atau kelompok minoritas. Kita di Jawa seringkali disebut sebagai kelompok yang minoritas. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke Nusa Tenggara Timur, misalnya di tempat saya berasal ya, Kristen itu kelompok mayoritas. Jadi tidak peduli mayoritas atau minoritas, sama-sama harus berjuang untuk kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan. Lalu kemudian di dalam berbagai posisi sosial, tadi saya bilang ada petani, ada yang pedagang, orang Yahudi berdagang, orang Babel kasih keleluasaan untuk itu, tapi juga di dalam berbagai status sosial. Status sosial yang orang inginkan, status sosial yang tidak diinginkan. Sebenarnya sistem nilai kerajaan Allah inilah yang harus dibawa oleh orang Israel. Dan sama seperti Bapak Ibu dan saya. Saya tidak tahu ruang kerja Bapak Ibu. Kalau kemarin di minggu lalu saya bilang itu mesbah, di mana kita harus meletakkan hidup kita sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menikmati keberadaan Bapak Ibu di bidang itu atau tidak. Seorang ibu rumah tangga, dia harus mau tidak mau harus menikmati bahkan em, panggilan yang Tuhan berikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, menata kelola rumah tangga, yaitu saya kira itu sebuah pekerjaan yang sangat sulit, sebuah pergumulan yang juga uh, apa ya, sulit, tetapi di dalam konteks itu yang Tuhan mau adalah prinsip kerajaan Allah hadir di sana. Nah, yang menarik adalah kalau ini adalah panggilan Tuhan seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, maka hari ini mari coba kita pertimbangkan ini. Harry Blamires, seorang penulis, dia bilang begini, kenapa ya pemikiran Kristen itu sulit ditemukan di ruang publik? Kalau lihat dari Alkitab, alasannya bukan karena kita bukan politisi. Kalau lihat dari Alkitab, harusnya kita tidak bisa beralasan bahwa kita ini minoritas. Kalau lihat dari panggilan Alkitab tadi, maka alasan pemikiran Kristen atau kesaksian Kristen mulai hilang dari ruang publik, harusnya itu bukan eh, karena status sosial kita, katakanlah berbeda, posisi politis kita yang kemudian berbeda di dalam bangsa ini. Harry Blamires dengan sangat kritis itu dia mengatakan ya pada akhirnya ya ada beberapa hal yang membuat pengaruh Kristen makin lama makin berkurang. Ya, majalah Times pernah menempatkan neo-Calvinisme, ya, pemikiran dalam konteks Calvinisme sebagai satu dari 10 pemikiran besar yang pernah mempengaruhi dunia. Dan hari ini kalau Bapak Ibu dan saya mau jujur ya lama-kelamaan ini makin makin berkurang. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Poin pertama saya ambil justru dari tulisannya Harry Blamire sendiri. Dia bilang pertama, eh, kesaksian Kristen kurang karena orang Kristen itu masuk kemana-mana. Sayangnya sudah tidak lagi membawa prinsip-prinsip Kristen. Jadi orang Kristen menghidupi prinsip Kristen di mana? Di rumah tangga dan di dalam gereja. Tetapi begitu keluar dari gereja, ketika dia ada pada kehidupan politik, dia ada di dalam usahanya dia, di dalam dunia ekonomi dan seterusnya, ya dia hidup sama dengan dunia ini. Akhirnya keunikan Kristen tidak nampak. Nah, dia pakai istilah wawasan dunia Kristen, Bapak Ibu. Yang dia katakan adalah orang Kristen itu tidak lagi berpikir secara Kristen di mana di dalam ruang publik. Dan menurut saya ini menarik, Bapak Ibu. Itu berarti Bapak Ibu dan saya kalau gini, kalau ada pembedaan antara bagaimana cara kita hidup di dalam gereja, di dalam keluarga dengan di luar gereja, itu berarti karakter Kristen belum menjadi karakter kita. Sekali lagi, jika Bapak Ibu dan saya punya cara hidup di dalam dunia ini berbeda dengan cara hidup di dalam gereja dan di dalam rumah tangga masing-masing, berarti karakter Kristen yang dicatat dalam Alkitab belum menjadi milik kita. Kalau itu sudah menjadi karakter Kristen atau cara pikir Kristen, maka entah di dalam gereja, entah di luar gereja, itu otomatis keluar. Saya pakai istilah virtue atau katakanlah
apa ya, keutamaan Kristen itu harusnya mengalir begitu saja dari dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Istilah virtue ini di dalam teologi abad pertengahan itu seperti hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat zaman dulu orang belajar atau bawa mobil yang apa manual itu kan perlu ada koordinasi antara apa kopling, persneling, kopling dan gas gitu. Sehingga kalau kita baru belajar awal-awal itu setengah mati. Kapan injak koplingnya, kapan pindah persneling, kapan lepas kopling lalu injak gas itu kan ada seninya. Dimana ketika orang baru belajar tuh sulit setengah mati. Tapi setelah dia sudah bertahun-tahun mengendarai mobil itu, apalagi kalau itu adalah mobil yang sama, kadang-kadang persneling, kopling, dan gas itu sudah seperti tubuhnya dia sendiri. Otomatis saja gitu. Nah, ketika dikatakan begini, orang Kristen harus memiliki karakteristik Kristen. Harus memiliki virtue-nya orang Kristen, Bapak Ibu. Itu berarti secara otomatis karakter-karakter Kristen itu muncul. Seperti virtue-nya seorang sopir. Itu muncul begitu saja ketika dia sudah bertahun-tahun mengendarai mobil yang bersifat manual tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya punya cara apa prinsip-prinsip Kristen itu sudah benar-benar membentuk kehidupan Bapak Ibu dan saya, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, maka otomatis itu harusnya terjadi tanpa harus dibuat-buat. Mari kita lihat Matius 5 itu. Matius 5 dan atau saya mulai dari Matius 6 Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ini aneh. Karena dia bilang, kamu jangan melakukan kewajiban agama di depan orang. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius 5 yang kemarin kita renungkan terkait dengan garam dan terang, aneh. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi 6 ayat 1 bilang, jangan sampai kamu punya kewajiban agama dilakukan di depan orang. Tetapi pasal 5 ayat 16 bilang, kamu harus lakukan itu di depan orang. Maksudnya apa? Bapak Ibu, di dalam pasal 6 ayat 1 yang dilarang adalah kemunafikan. Itu bukan karakter kita, tapi supaya orang menerima kita, kita tampakkan karakter-karakter yang baik. Termaksudnya di dalamnya adalah melakukan kewajiban-kewajiban agama, sehingga orang pikir, oh ini adalah orang yang baik. Ini dilarang oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau itu adalah karakter Kristen, Ya, maka entah di dalam gereja, di dalam kamar, di dalam keluarga, entah di dalam di tempat ya, kita berusaha, tempat bisnis kita, di mana saja, ya, ya cara pikir Kristen itu mengalir dan kemudian keluar dan bisa menjadi berkat. Artinya, ini adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Orang Kristen harusnya memiliki, di ruang publik harusnya memiliki wawasan Kristen. Kenapa? Karena wawasan atau cara pikir Kristen ini adalah apa yang Tuhan berikan supaya kita bisa berstrategi dan bertindak berdasarkan prinsip Kristen. Kalau saya pakai gambar ini, orang ini, katakanlah orang Kristen, melihat ini sebagai realitas, katakanlah dia lihat bisnisnya berwarna merah. Karena apa? Ya, karena ada semacam bingkai, ada prinsip-prinsip yang memperantarai pemahamannya dia terhadap realitas. Ini katakanlah seorang pebisnis Kristen, bagaimana dia memikirkan strategi bisnis, bagaimana dia bertindak di dalam bisnisnya, Bapak Ibu, itu tidak terlihat dipahami dengan mata yang kosong, tapi dia selalu diperantarai oleh semacam jendela atau prinsip-prinsip yang menolong dia untuk bisa memahami itu. Dia selalu melihat melalui jendela ini. Kenapa terlihat merah? Karena jendela atau kacamatanya merah. Tetapi kita sering bilang, enggak, saya enggak begitu. Kenapa? Karena bingkai atau prinsip-prinsip itu ada di dalam kepala. Ini yang membuat kita pada akhirnya melihat realitas sebagai merah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau seandainya prinsip-prinsip itu sudah ada di dalam pikiran kita, tertanam di dalamnya, lalu mempengaruhi pikiran dan hati kita, maka otomatis ketika orang Kristen lihat bisnis, dia lihat dari sudut pandang Kristen. Ketika orang Kristen lihat politik, dia mesti lihat dari sudut pandang Kristen. Berdasarkan prinsip Kristen. Dia tidak boleh lihat dari sudut pandang yang lain. Persoalannya, kalau tadi saya bilang lihat Harry Blamiras adalah banyak orang Kristen masuk ruang publik, meskipun dia pejabat, dia punya kemampuan, dia diberikan kuasa untuk mengambil kebijakan untuk banyak orang. Kehadirannya tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia ada di sana, tetapi cara pikirnya bukan Kristen. Sehingga tadi saya bilang bahwa ya apapun itu, percuma kita punya posisi, percuma kita mayoritas kalau mayoritas itu tidak berpikir secara Kristen.
Maka yang dituntut orang sebagai orang Kristen secara praktis, kalau tahun yang lalu, minggu lalu saya bilang harus ada perubahan akal budinya. Ini dia, dari cara pikir yang bukan Kristen harus menjadi Kristen. Nah, yang menjadi masalah hari ini adalah kadang-kadang cara pikir bukan Kristen lah yang masuk ke dalam gereja dan mempengaruhi kita. Akhirnya gereja punya cara hidup, cara penataan gereja lebih mirip dengan yang bukan Kristen daripada Kristen. Boro-boro orang Kristen masuk ke dalam dunia dan kemudian menjadi berkat. Tapi yang saya mau tekankan saat ini adalah Bapak Ibu dan saya perlu pulang atau setelah ini Bapak Ibu perlu memikirkan bahwa atau mempertimbangkan bagaimana cara kita menjalankan bisnis kita, bagaimana cara kita menjalankan pekerjaan kita. Apakah ini diperantarai oleh prinsip-prinsip Kristen atau tidak? Bagaimana keluarga Bapak Ibu dan saya masing-masing punya keluarga itu dijalankan? Apakah keluarga ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen atau tidak? Kita belum ngomong mengenai gereja, kita ngomong mengenai ruang publik, ruang secara keseluruhan di mana ada orang percaya dan orang tidak percaya di sana. Kalau cara pikir kita bukan Kristen, cara pikir kita serupa dengan dunia ini, maka itu akan membuat ya tidak ada kesaksian Kristen. eh, Ketika dikatakan kamu adalah garam dunia, dunia itu mengandaikan, mengasumsikan dunia yang membusuk. Jadi orang Kristen jadi saksi, jadi garam, jadi saksi karena dia punya cara hidup beda dengan dunia yang membusuk. Dia mengawetkan kamu adalah terang dunia. Asumsinya dunia ini gelap. Orang Kristen jadi saksi dengan menjadi terang. Artinya orang Kristen beda dengan orang yang bukan Kristen. Di titik ini Bapak Ibu sudah mesti lihat bahwa ya sebenarnya perbedaan itu dimulai dari mana? Dimulai dari cara pikir. Ketika kita ngomong mengenai wawasan Kristen, ini bukan sesuatu yang ada hanya sekedar ada di dalam konteks apa sadar, tapi sudah masuk kepada bawah sadar. Saya kasih satu contoh, Bapak Ibu. Ya, saya pernah, kalau nggak salah, pernah singgung ini ketika istri saya mengandung, kami pergi ke dokter kandungan. Itu kan kalau sudah, itu dia selalu pakai USG yang 3D itu, tiga dimensi itu. Waktu pakai apa eh, pakai dia lakukan USG, dokter itu bisa melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Dia melihat tangan anak anak yang ada di dalam kandungan, dia bisa lihat kakinya, jari-jarinya. Ya sampai derajat tertentu saya bisa lihat, tapi saya tidak bisa lihat seklir dia. Malah dia bisa dengan tepat setelah dia lihat pakai itu dia bilang USG itu dia bilang, "Pak, ini anak perempuan." Jadi dia bisa lihat semua yang saya nggak lihat. Saya sih lebih cenderung waktu lihat di layar monitor itu kayak televisi zaman saya masih kecil, hitam putih, banyak pasirnya itu. Cuman begitu. Saya lihat ada seperti janin, tapi saya enggak, sekali lagi enggak bisa lihat dengan detail. Dokter itu bisa kasih tunjuk, Pak. Ini coba lihat, ini adalah apa? Ini adalah jari-jarinya, dia bisa tunjukin. Coba lihat ini jantungnya berdetak, ini normal dan seterusnya. Kenapa dia melihat sesuatu yang tidak saya lihat? Padahal kami lihat monitor yang sama. Dia mengerti, saya tidak mengerti. Karena dia punya wawasan dunia seorang dokter kandungan, saya enggak. Oleh karena itu, maka dia lihat sesuatu yang tidak saya lihat. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dan saya tidak punya wawasan Kristen yang dibentuk melalui studi kita terhadap kitab suci dan praktek dalam keseharian, yang kita lihat di dalam bisnis persis sama dengan yang dunia ini lihat, maka kita punya cara hidup pasti sama dengan dunia. Alkitab menuntut saudara dan saya untuk belajar lebih dalam terkait dengan firman, bergumul dengan firman. Puji Tuhan, ada kesempatan seperti ini, mempraktekannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, maka kita punya cara pikir yang berbeda dengan dunia, dan ini ada harapan, ada kesaksian di dalam ruang publik. Nah, tadi saya kasih sengaja pakai apa contoh belajar mobil itu karena kalau orang pada zaman itu orang kursus maka dia secara teoritis diajar lalu kemudian dia disuruh untuk mempraktekannya berkali-kali. Setelah itu baru itu menjadi sebuah kebiasaan. Sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang begini, "Apa yang aku ajarkan kepada kamu hari ini kalau kamu hanya menerimanya dan tidak melakukannya, kamu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir." Tapi kalau kamu menerima kebenaran ini, belajar kebenaran, kamu terima itu lalu kamu lakukan, kamu seperti orang yang membangun rumah di atas karang atau di atas batu yang kokoh. Sehingga rumah ini kokoh. Sama Bapak Ibu. Kehidupan Kristen dimulai dari dua proses ini. Belajar terus-menerus dan kemudian mempraktekkan terus-menerus. Maka mau tidak mau, salah satu perjuangan Bapak Ibu adalah berusaha menerapkan prinsip-prinsip Kristen di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Menarik, minggu yang lalu ada satu pertanyaan ini. Kalau saya ada di dalam atau kalau kami ada di dalam apa pekerjaan, lalu sistemnya begitu sulit, apa yang harus kami lakukan? Karena kami tidak ada pada posisi yang posisi yang kuat untuk mengubah atau bukan ada pada posisi strategis untuk mengubah kebijakan. Ya paling tidak Bapak Ibu dan saya pakai istilah minggu lalu, lurus dulu. Hidup sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi mengenal prinsip Kristen adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang Kristen masuk ke dalam ruang publik tanpa mengenal prinsip-prinsip Kristen.
tanpa pembiasaan di dalam konteks kehidupan bergereja. Bapak Ibu punya gereja lokal masing-masing. Bapak Ibu hari ini orang lihat sebagai sesuatu yang tidak penting, tetapi di dalam Alkitab gereja lokal itu penting. Kenapa? Karena gereja lokal adalah tempat belajar dan tempat mempraktekkan prinsip-prinsip Kristen sebelum Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam ruang publik. Sehingga menurut saya hampir sulit saudara dan saya menemukan orang yang berjarak dari gereja lokal yang dipakai oleh Tuhan sebagai sebagai apa ya, berkat untuk orang-orang yang ada di luar sana. Jadi mungkin saya bisa bilang jangan mimpi saudara bisa menjadi berkat di dalam konteks ruang publik sebelum Bapak Ibu dan saya berjuang untuk memulainya di dalam konteks gereja masing-masing. Karena wawasan dunia terbentuk di sana. Yang kedua, Bapak Ibu ini sedikit lebih praktis. Orang Kristen di ruang publik harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Perjuangannya tidak mudah. Wawasan dunia itu berarti kita mengerti, kita harus bisa bertindak. Dan kalau kita konsisten melakukan itu, Bapak, Ibu, dan saya akan diubahkan Allah menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini adalah sebuah perintah. Kata dapat dipercaya, Bapak, Ibu, datang dari satu kata dalam bahasa Ibrani, itu kata emet. Saya ajak Bapak, Ibu untuk mari kita lihat Keluaran pasal 18 ayat 21. Keluaran pasal yang ke-18 ayat 21. Ini bahkan di dalam gereja atau di dalam umat Tuhan ada perintah ini. Saya bacakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Ada ini, cakap takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Bapak Ibu coba perhatikan ini bahwa ada perintah untuk mencari pemimpin dan dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari Mesir. Kira-kira 2 juta orang hari itu yang keluar dari Mesir. Tidak semua orang boleh menjadi pemimpin kecuali mereka yang cakep, takut akan Tuhan dan kita perlu garis bawahi dapat dipercaya. Kata dapat dipercaya dari kata Ibrani emet. Ya. Kata Ibrani emet yang mau memberi petunjuk kepada kita bahwa orang-orang ini dapat dipercaya bukan hanya karena mereka cakap dan takut Tuhan, tetapi karena memang kehidupan mereka itu terkait dengan kebenaran dan hidup mereka benar. Dapat dipercaya, sekali lagi. Orang Kristen harus bisa dipercaya. Ada istilah trustworthy. Ya. Itu ada di dalam Alkitab dan menuntut kita untuk kemudian semua orang Kristen bisa menjadi orang yang dipercaya. Nah, Bapak Ibu, kepemimpinan ini kan bukan hanya ngomong posisi toh, tapi bicara mengenai teladan. Makanya kan ada kamu itu tidak dipilih atau dipanggil untuk menjadi ekor tapi menjadi kepala. Banyak orang pikir menjadi kepala berarti semua jadi pemimpin. Kan pusing. Kalau kita punya satu perusahaan, semua orang Kristen di dalam perusahaan itu harus jadi pemimpinnya, malah kacau itu. Istilah kepala mengacu kepada teladan. Ini bukan semacam filosofi yang orang bikin dari ular itu. Ular kepalanya kemana, ekornya pasti ke sana. Jadi ketika dibilang kita menjadi kepala, itu tidak harus berarti kita punya posisi sosial lebih tinggi dari semua orang. Tapi bicara mengenai dalam posisi apapun yang Tuhan percayakan hari ini, harusnya kita menjadi teladan. Dan inilah kenapa seorang pemimpin yang dipilih oleh Musa, oleh Tuhan itu dia bilang, kamu harus memilih orang-orang yang dapat dipercaya. Kenapa dia bisa dipercaya? Karena dia tahu kebenaran dan dia melekat pada kebenaran. Dia tahu kebenaran lalu dia hidup benar. Jadi kata emet mengacu kepada pengetahuan yang benar dan hidup yang benar. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu di ruang kerja, sesulit apa, tetapi sekali lagi yang Tuhan minta adalah orang Kristen harus bisa dipercaya. Kenapa? Karena mereka melekat pada kebenaran, mengerti, dan kemudian menghidupi kebenaran. Ada yang bilang, ya itu gampang kalau dilaksanakan di dalam gereja. Tapi misalnya ada yang bilang politik itu kotor. Saya perlu membedakan, mungkin kita perlu membedakan dua aktivitas untuk bertahan hidup. Ada orang bertahan hidup melalui aktivitas yang jahat atau kotor misalnya. Ya, bertahan hidup dengan merampok itu tidak bisa disebut sebagai pekerjaan. Ada orang pada zaman Yesus itu yang menjadi pelacur. Itu tidak bisa disebut sebagai pekerjaan. Itu adalah usaha bertahan hidup dengan cara-cara yang memang jelas-jelas kalau saudara pakai istilah kotor, ya itu kotor. Tetapi kita bisa bertahan hidup dengan bekerja. Ini kategori yang kedua, Bapak Ibu. Bekerja itu berarti saudara dan saya apa ya?
melakukan sesuatu yang sebenarnya baik untuk hidup kita. Nah, bagaimana dengan pekerjaan? Ada yang bilang misalnya ya, politik, pemungut cukai zaman Yesus itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Itu bukan karena pekerjaan itu kotor, itu karena ada orang-orang yang mengotori bidang itu. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau tadi pelacur dan seterusnya itu aktivitas yang memang jahat, menjadi pemungut cukai tidak jahat. Dua petunjuk, Bapak Ibu. Pertama, eh, Yohanes itu ketika para pemungut cukai datang kepada dia, mereka tanya waktu dia membaptis, mereka tanya kepada Yohanes, Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Kami ini pemungut cukai loh. Lalu Yohanes tidak bilang tinggalkan pekerjaan itu, tidak. Yohanes hanya bilang jangan pungut lebih dari yang seharusnya. Artinya balik lagi jadi pemungut cukai, diutus kembali ke tempatnya. Tentara datang. Kalau saya bilang tentara mewakili politisi mungkin, aparatur negara. Apa yang harus kami lakukan? Dia bilang kamu punya senjata, jangan pakai senjata untuk melakukan kekerasan. Wah, dia tidak menyuruh mereka berhenti, tetapi menyuruh mereka menjalankan tugasnya dengan benar. Maka kalau Bapak Ibu adalah seorang politisi, politik tidak kotor. Yang mengotori politik adalah orang-orang yang memang masuk ke dunia politik dengan intensi yang jahat. Tapi kalau kita Kristen ya, kita perlu pegang perintahnya Yohanes, masuk ke sana, kembali ke sana. Tapi jangan melakukan kejahatan yang dilakukan oleh politisi yang lain. Misalnya demikian. Em, kita juga bisa bandingkan dengan Tuhan Yesus. Ketika ada pemungut cukai Matius yang setelah diselamatkan oleh Tuhan Yesus panggil dia untuk ikut. Sehingga dia meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai jadi murid Yesus. Tapi Bapak Ibu tidak boleh lupa Sakeus. Sakeus punya posisi yang penting sebagai kepala pemungut cukai. Dan setelah Yesus menyelamatkan dia, Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Karena ada orang berdosa yang bertobat, anak manusia datang untuk mencari dia. Sakeus bertobat, tetapi Tuhan tidak memanggil dia meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai, sebaliknya mengutus dia. Minggu yang lalu saya bilang, ya bahkan beberapa penafsir mengatakan besar kemungkinan, karena inilah dia mati. Mati sebagai martirnya Kristus. Dia mempertahankan kehidupan yang benar, karena dia kepala pemungut cukai, maka dia berusaha untuk mengubah sistem, mempertahankan supaya anak buahnya dia memungut tidak lebih dari yang seharusnya. Dan karena itu dia mengubah sistem itu, membuat banyak orang punya pendapatan itu seperti dipotong dan mereka akhirnya membunuh dia. Ini spekulasi dari beberapa penafsir, tapi kalau kita lihat konteks budaya zaman itu adalah sesuatu yang mungkin. Maka di dalam gereja maupun di dalam kehidupan politik ataupun katakanlah di ruang publik, di dalam bisnis, dalam usaha kita, di mana saja, ya hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, emet, dapat dipercaya adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kata emet, dapat dipercaya itu ada di semua bidang, baik eh, dia apa ya semua bidang itu akan menjadi baik jika diarahkan oleh mereka yang dapat dipercaya, tahu kebenaran dan menghidupi kebenaran. Ini adalah prinsip yang ideal yang seharusnya ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya dan kemudian diperjuangkan oleh Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi ada kesulitan. Kalau lihat dari pertanyaan minggu lalu ada kesulitan di titik ini. Tapi apakah Tuhan yang memerintahkan kita untuk sedemikian ini nggak tahu bahwa itu sulit? Allah tidak pernah memerintahkan Bapak Ibu dan saya untuk terbang karena dia nggak kasih sayap kepada Bapak Ibu dan saya untuk terbang. Tapi kalau dia minta kita berpegang kepada kebenaran dalam segala bidang hidup, memperbaiki bidang hidup yang tidak beres menjadi beres, permintaan ini mengandaikan dia memberi kuasa, memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu nanti kalau saya tidak baca, tapi Bapak Ibu bisa bandingkan di 1 Samuel dan Nehemia, itu bicara bukan hanya mengenai pemimpin agama, tapi dia bicara mengenai pemimpin-pemimpin politik yang dipilih oleh Allah. Harus memiliki ini, emet atau sikap dapat dipercaya. Karakteristik yang dapat dipercaya. Berharap Bapak Ibu kita ini menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di dalam segala bidang yang Tuhan berikan. Nggak, meskipun tidak dilihat. Paulus itu pernah bilang begini, kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Jika Injil yang kami beritakan ini ditolak, itu bukan karena salahnya saya, tapi memang karena orang itu tidak dipilih oleh Allah untuk selamat. Dia ditentukan untuk binasa, makanya saya punya Injil gagal. Kenapa? Karena pertama, saya beritakan Injil dengan jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Yang kedua, dia bilang, kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Galatia pasal 4 ayat 1-2. Segala perbuatan tersembunyi adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berani kita lakukan di depan orang. Kita hanya berani lakukan itu di dalam kamar kita, di tempat yang tersembunyi. Kalau orang nggak lihat, kita berani lakukan. Jika orang tidak lihat, kita berani lakukan. Ini adalah perbuatan tersembunyi. Paulus bilang, kami tolak itu. Paulus mau bilang, di dalam kamar dan di ruang publik, kami sama. Sehingga tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Ini kesaksian yang baik. Ini adalah sebuah teladan yang baik.
Tidak ada yang namanya kemunafikan yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Di depan orang kamu terlihat baik, tetapi di dalam kamar kamu tidak. Yesus mengecam hal itu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau, kamu harus menjadi terang dunia dan terangmu bercahaya di depan semua orang. Karena secara natural, hal yang baik, yang mulia itu mengalir dari hidup kita. Ada orang Kristen, Bapak Ibu, tidak pengen supaya hidupnya dia itu jadi kayak diperhatikan banyak orang. Tapi orang Kristen tidak punya pilihan. Ketika Bapak Ibu dan saya jujur, semua orang akan melihat ke situ. Itu kayak di dalam kegelapan, Bapak Ibu, ada cahaya, otomatis semua mata akan melihat kepada cahaya itu. Entah dia suka atau dia nggak suka. Maka mau tidak mau Allah kemudian menuntun Bapak Ibu dan saya dengan kebenaran supaya di segala bidang, baik itu dalam gereja maupun di luar gereja, ruang privat maupun ruang publik, kita hidup sebagai orang yang dapat dipercaya. Tetapi Bapak Ibu kalau lihat tadi dalam Keluaran 18 ada dua kata yang penting di situ Bapak Ibu. Dapat dipercaya itu bukan hanya berpegang kepada kebenaran. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat dia bilang orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Secara natural, pemimpin itu bukan hanya tahu prinsip Kristen dan menghidupi, tapi dia mesti cakep di bidangnya. Ya, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu punya usaha, lalu kemudian misalnya kita Bapak Ibu punya usaha restoran ya ini contoh lah ya, Bapak Ibu punya usaha restoran, lalu Bapak Ibu ketemu satu orang yang mengaku sebagai koki, lalu Bapak Ibu lihat karakternya baik, orangnya jujur, tapi ketika disuruh masak, masak mie pun angus. Apakah dia akan Bapak Ibu pilih untuk menjadi koki di restoran Bapak Ibu? Dia baik, dia jujur, takut Tuhan, orang Kristen yang punya dedikasi tinggi lah terhadap Tuhan. Ibadahnya baik, semua baik. Tapi ketika disuruh masak, mie pun angus. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan memilih dia untuk kemudian menjadi koki dia atau menjadi juru masak di restoran kita. Ini yang dimaksudkan Tuhan ketika dikatakan, kamu bukan hanya pilih orang takut Tuhan secara spiritual, tetapi pilih orang yang cakep. Ya, bagi kita yang apa ya masih muda terutama mengembangkan diri itu sesuatu yang harus. Sekali lagi untuk jadi berkat cakep apa secara menjadi berkat itu takut Tuhan saja iya itu satu sisi sih mengerti firman satu sisi tapi itu tidak cukup butuh kecakapan memang di bidang masing-masing perjuangan kita kan kita berhadapan dengan orang yang tidak kenal Tuhan tetapi mereka menguasai bidang dengan baik maka mau tidak mau itu makanya kalau saya sering dalam pelayanan pemuda saya sering bilang kepada pemuda dan mahasiswa ya ketika Tuhan utus kita ke dalam satu bidang, itu Tuhan tidak hanya mau kita hidup jadi orang Kristen, ruang kerja kita, meja kita ditulisi ayat-ayat Alkitab, nggak perlu. Tetapi integritas sebagai orang Kristen harus nampak. Prinsip Kristen kamu pegang. Dan hal yang kedua yang kamu harus pegang bukan hanya hidupi, bukan hanya masalah integritas, tetapi kapabilitas kamu sebagai seorang pekerja itu harus nampak. Maka Bapak Ibu bisa lihat ya, hidup yang berkaitan dengan kebenaran, kemampuan untuk bekerja ini juga dituntut. Yang terakhir Bapak Ibu ini singkat ya, saya pakai istilah politik moral. Kita semua tidak semua kita adalah politik apa politisi. Tidak semua kita hidup sebagai apa ya hidup sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia politik yang terlibat dalam politik praktis. Tetapi kita bisa terlibat di dalam politik moral. Bapak Ibu, mungkin ini yang pertama, mengusahakan kesejahteraan kota itu bisa dilakukan melalui banyak hal. Ini mercy ministry itu sesuatu yang penting ya. Eh, Gereja harus menjadi komunal, individual, bisa menjadi orang-orang yang memperhatikan masyarakatnya. Kita mungkin tidak mengambil keputusan-keputusan politis, tetapi kita bisa menggerakkan gereja kita untuk kemudian berbagian, menolong, membantu pemerintah, mendukung pemerintah yang dalam agenda-agenda yang baik ya. Ah, di sini kami punya di Depok itu secara khusus kami punya KTB pemuda isinya adalah mahasiswa dan setiap kelompok KTB harus punya orang tua lah itu jemaat dewasa yang dulu terlibat dalam pelayanan mahasiswa mereka belajar kemudian saya bilang kalau sudah belajar mereka sudah berjalan berapa tahun saya bilang ya belajar tapi tidak menerapkan itu tidak baik maka coba cari satu proyek yang bisa kalian kerjakan sama-sama dan eh, yang dikerjakan adalah Mercy Ministry mereka masuk kepada salah satu sekolah jadi di Depok ini saya kira di Jawa ada kecenderungan itu anak-anak kadang bisa naik kelas sampai kelas 3 tidak bisa baca. Dan menarik bahwa banyak anak Kristen juga tidak bisa baca sehingga sulit sekali untuk bersaing. Nah, setelah survei di beberapa tempat akhirnya kita pilih satu sekolah yang cukup dekat dan kemudian dilakukanlah Mercy Ministry itu. Jadi ada dua pengenalan profesi, jadi orang-orang tua yang dokter, orang tua yang pengusaha itu datang menjelaskan kepada anak-anak pekerjaan apa yang dia lakukan. Maksudnya kami adalah untuk menginspirasi anak-anak bahwa dunia itu tidak sesempit dunianya dia.
eh, menolong anak-anak punya cita-cita yang tinggi. Lalu yang kedua, di dalam Mercy Ministry itu ada literasi, mengajar anak-anak membaca dan seterusnya. Jadi tidak sekedar, bukan, saya tidak bilang sekedar, bukan hanya pemberitaan Injil, tetapi betul-betul menolong anak-anak itu sehingga anak-anak itu ya ada yang kelas 1, kelas 2, bahkan anak saya waktu belajar membaca awal-awal kami ajar baca susah setengah mati. Saya bilang kamu ikutlah, jadi ikut tim itu. Untuk apa? Untuk lihat pelayanan sekaligus dia juga belajar. Ya, untuk saya ini adalah sesuatu yang baik. Kita punya kehadiran itu kan macam-macam. Jadi ini bukan hanya pekerjaan politisi, ini bisa jadi pekerjaannya gereja. Yang berikut adalah mungkin saya loncat kepada yang ini dulu, edukasi jemaat. Mengedukasi jemaat itu penting. Pemerintah mendisiplinkan tubuh kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang nggak beres, maka pemerintah harus disiplinkan. Maka Deddy Mulyadi di Jawa Barat masukin sejumlah anak-anak ke barak militer. Ada yang bilang itu urusan fisik. Oh memang pemerintah tuh urusannya fisik, Bapak Ibu. Dia nggak bisa urus kita percaya apa. Pemerintah nggak bisa atur iman, Bapak Ibu dan saya. Tetapi pemerintah itu bisa mendisiplinkan fisik. Gereja, personal dan komunal mendidik hati, menata hati. Firman Tuhan hari ini kan tugas saya untuk kemudian memberitakan firman, menata pikiran dan hati. Saya tidak bisa menata fisik Bapak Ibu, saya tidak bisa taruh Bapak Ibu dalam penjara, oh tidak sesuai dengan firman, didisiplinkan dengan cara apa, dimasukkan dalam penjara, tidak bisa. Itu tugas pemerintah. Tetapi saya bisa membentuk hati dan kemudian melalui pengajaran. Maka gereja itu harusnya punya ruang untuk mempersiapkan jemaat secara intensional dan unintensional melalui pengajaran yang baik. Karena tadi saya bilang prinsip yang benar itu mesti dipahami oleh gereja dan didorong oleh gereja. Kita hidup bersama-sama, bersama-sama menghidupi firman dan seterusnya. Terakhir, Bapak Ibu, orang Kristen harus punya suara kenabian di ruang publik. Di ruang publik harus ada itu. Suara kenabian itu apa? Suara kenabian berarti Bapak Ibu dan saya melihat situasi bangsa ini, melihat situasi di ruang kerja kita berdasarkan firman, dan ketika ada yang beres Bapak Ibu dan saya bisa apresiasi, ketika ada yang tidak beres Bapak Ibu dan saya bisa kritisi. Ini adalah dimensi yang menurut saya paling sedikit di tengah-tengah bangsa kita. Bapak Ibu coba lihat ketika terjadi ketidakadilan yang paling banyak kritik itu PGI, gereja-gereja seringkali kemudian berdiam diri. Orang Kristen juga seringkali berdiam diri selama yang tidak dianiaya bukan kita ya sudahlah sudah puji Tuhan itu. Tapi bagaimana? Bagaimana dengan ketidakadilan yang terjadi? Banyak hal yang tidak yang terjadi. Saya waktu ngajar di STT saya tutup dengan ini. Saya ngajar mengenai filsafat Kristen lalu di awal saya selalu bilang filsafat itu bukan ilmu murni yang semata-mata teoritis. Filsafat itu berpikir supaya kemudian bisa menjadi praktis. Lalu terakhir beberapa waktu yang lalu ada demo besar-besaran itu. Pas hari itu di kelas saya bilang saya nggak ini ya, saya nggak ngajar hari ini. Saya mau pergi demo dan kamu mahasiswa, kamu punya tanggung jawab untuk turun ke tengah-tengah masyarakat untuk hal ini. Kamu yang turun, kita jumpa di sana. Saya bisa sebagian dari nilai kamu sudah beres itu. Kamu tetap harus ujian, tapi sebagian dari nilai kamu beres. Kamu jadi hamba Tuhan, tidak bisa jadi hamba Tuhan yang hanya berpikir, berdoa, tapi tidak pernah memikirkan situasi bangsa secara konkret. Lalu saya ajak mereka, kami pergi sama-sama, ya ikut di dalam demonstrasi. Beberapa mahasiswa yang baik, kami dorong mereka untuk bisa berpikir dan kemudian terlibat juga di dalam sejumlah orasi. Bagi saya itu sesuatu yang baik. Mahasiswa adalah kaum intelektual misalnya, apalagi dia akan adalah calon hamba Tuhan. Kalau suara kenabian itu tidak pernah sampai, nggak usah jadi hamba Tuhan menurut saya. Demikian juga kita sebagai orang yang ada di dalam konteks kehidupan bagi apa masing-masing. Ya kalau suara kenabian, prinsip firman Tuhan tidak disuarakan terkait mana benar mana salah, untuk apa? Saya kira ini yang saya mau sampaikan pada hari ini sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam diskusi. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh belajar bersama-sama dan kami rindu supaya Tuhanlah yang membuat firman yang kami pelajari sejak minggu yang lalu itu terpatri di dalam pikiran dan hati kami. Berkati kami dan pimpin kami secara khusus Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang akan masuk ke dalam ruang kerja mereka masing-masing. Di dalam keluarga dan gereja masing-masing Tuhan pimpin mereka. Supaya pada akhirnya apa yang harusnya dihidupi orang Kristen mulai dari cara pikir sampai cara hidup yang benar itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.